Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Ngobrol Desa episode 067. Eh, Selamat pagi kawan-kawan tenaga pendamping profesional, kemudian pengurus BUMDes, perangkat desa, BPD, dan pegiat desa, serta rekan-rekan tenaga pendamping profesional yang telah bergabung di Ngobrol Desa pagi hari ini. Ya, pagi ini kita masih mengangkat sebuah tema yang saat ini masih sangat-sangat tren, kemudian juga sangat riuh di masing-masing desa, yaitu kaitannya tetap kaitannya dengan badan usaha milik desa. Kemudian topik pagi hari ini kita akan membahas atau mengangkat sebuah topik, yaitu prospektus badan usaha milik desa membuat BUMDes makin profesional. Saya kira ini juga yang diharapkan, dan kebetulan kami pun pada kemarin dan hari ini di tempat kami juga sedang bintek pengurus BUMDes, juga kami linkkan jejaring dengan akademis. Saya kira kenapa ini sangat 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 menarik, karena jelas dari kebijakannya jelas toh. Kemudian tinggal kita selaku pengurus BUMDes, kemudian kita TPP seperti apa. Dan insya Allah nanti kita akan bersama Ketua Kode Indonesia, yaitu Pak Di Suryo Koco, juga kawan kita, yaitu Cak Iton. Ya, kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Di Koco. Pagi Mas Paludi, pagi Wah, teman-teman. selamat. Iya. Wah, luar biasa ini. Gimana ini? Jakarta apa hujan atau terang benderang? Di tempat saya sih tidak hujan, tapi di berita beberapa tempat banjir. Oh, ya mudah-mudahan banjirnya tidak tidak sampai memakan korban ya. Dan eh, ini kira-kira dari Pak Dikoco kemarin juga kami juga mengajak rekan-rekan praktisi, kepala desa, kemudian perangkat desa untuk ngomong kaitannya dengan unit-unit usaha BUMDes. Kemudian kita kaitannya dengan topik hari ini, prospektus ya, BUMDes untuk semakin profesional. Saya kira ini memang harus digiring terus, harus diajak sharing terus, biar nanti betul-betul terwujud bahwa BUMDes itu nanti akan profesional. Dan saya orang yang optimis ketika memang keterlibatan tangan-tangan eh, orang yang respect kaitannya dengan BUMDes, saya yakin akan menjadikan BUMDes betul-betul pilar ekonomi di tingkat desa. Monggo Pak Dekoco, dipersilakan untuk menyampaikan pandangannya kaitannya dengan topik hari ini. Oke, terima kasih Mas Paludi. Selamat pagi kawan-kawan yang sudah bergabung. Jadi pagi hari ini kita mencoba mengangkat apa tema tentang BUMDes dan mungkin ketika kemudian kita berikan labeling prospektus itu kan kesannya kayak, ini barang apa lagi gitu kan. Nah, jadi kita mencoba, kita sebenarnya pengen pengen mencoba atau membawa dalam posisi BUMDes itu bisa lebih profesional daripada BUMN, kira-kira kayak gitu lah. Jadi mimpinya kira-kira kayak gitu. Jadi kenapa ini kemudian terpikir? Sebenarnya lebih pada kemarin malam kita ada diskusi dengan teman-teman dari Kode Indonesia, komunitas Koperasi Komunitas Desa Indonesia. Kita ada rencana untuk apa memperingati ini ya apa Hari Koperasi ya, memperingati Hari Koperasi. Kita ingin membuat renungan apa menjelang
menjelang peringatan Hari Koperasi Nasional. Jadi insya Allah semoga ini apa sesuai rencana tanggal besok 11, besok tanggal 11 itu kita menyambut kehadiran tanggal 12. Tanggal 12 itu adalah Hari Koperasi Nasional. Jadi menyambut itu kemudian kita dengan beberapa kawan-kawan dari Ikatan Alumni Koperasi Mahasiswa, ini mencoba ingin mengangkat apa mengambil momentum dengan membuat renungan lah, renungan kemana koperasi Indonesia hari depan kan kira-kira seperti itu. Nah, dalam pembicaraan ya biasa namanya kawan-kawan lama aktivis mahasiswa itu kemudian diskusi panjang tentang pasal 33. Ada koperasi, ada apa badan usaha milik negara, pemahaman yang sederhananya kan dulu kayak gitu, Mas. Koperasi itu adalah usaha bersama yang disusun berdasarkan apa asas kekeluargaan, kemudian badan usaha milik negara itu dimaknai ketika ah, bumi, air dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sepenuh-penuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, pada saat sampai di level itu ya sempat ada pembicaraan tentang BUMN seperti apa dan seterusnya. Kemudian sampailah ke BUMDes. Ternyata beberapa teman di aktivis koperasi kan cukup banyak juga yang belum memahami BUMDes itu seperti apa. Akhirnya saya sampaikan ya kalau segala yang tergantung di dalamnya dikuasai negara untuk kesejahteraan, maka ya negara kecilnya itu desa. Maka disitulah ada badan usaha milik desa. Kalau di tingkat nasional ada badan usaha milik negara. Nah, memang kemudian yang menjadi diskusi cukup menarik adalah tentang apa ya SDM. Kawan-kawan ini kadang-kadang kan memandang bahwa orang yang di desa itu dengan keterbatasan pengetahuan bla 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 dan seterusnya. Saya sampaikan salah kalau berpikirnya seperti itu. Hari ini dengan digital antara desa sama kota itu ya nggak ada bedanya. Mungkin ketika di desa dengan banyak sumber daya alamnya, ketika dengan sedikit sentuhan, teman-teman di desa mungkin lebih 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 punya kemampuan daripada teman-teman di kota. Saya sampaikan seperti itu. Akhirnya kemudian kepikiran, saya coba tawarkan ke tim redaksi gimana kalau kita ngomong prospektus badan usaha milik desa. Nah, ketika bicara prospektus mungkin yang kebayang adalah perusahaan besar yang kemudian akan go public, kemudian menerbitkan prospektus dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara prospektus dan bicara badan usaha milik desa, kita bisa melihat bahwa badan usaha milik desa ini sebenarnya hari ini adalah instrumen yang sangat strategis bicara untuk kemudian apa pembangunan ekonomi ya. Artinya berbasis dari desa, kemandirian ekonomi dari desa itu BUMDes punya peran yang sangat strategis. Nah, inilah yang kemudian kita berpikir kenapa kemudian kita tidak ngajak yuk ngobrol sama teman-teman di BUMDes tentang bagaimana kemudian pentingnya membuat prospektus bagi untuk teman-teman di BUMDes. Nah, prospektus sendiri apa? Prospektus bisnis adalah dokumen yang kemudian menjelaskan secara lengkap dan terstruktur tentang rencana usaha yang akan dijalankan. Jadi kalau kita bicara prospektus PT apa dan seterusnya yang akan melakukan go public, itu kan dia menyampaikan data dokumen lengkap tentang rencana usahanya seperti apa, kemudian yang ada di dalamnya tentang visi misi agendanya seperti apa, strateginya seperti apa, rencana operasional seperti apa, struktur organisasinya seperti apa, sampai ke proyeksi keuangan. Itulah yang kemudian bahasa kerennya disebut prospektus. Nah, ketika bahasa kerennya disebut prospektus, bahasa sederhananya adalah proposal bisnis. Jadi kalau saya mencoba menyampaikan, ya kalau bahasa kerennya prospektus itu ya
sebenarnya proposal bisnis aja. Nah, proposal bisnis yang lebih detail, kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian ketika bicara prospektus ada, kita perlu melihat seberapa penting sih BUMDes punya prospektus. Apa 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 kemudian harus, apa kemudian apa ya udah kan semangatnya adalah semangat di musyawarah desa, yang penting diobrolin di musyawarah. Iya, betul. Tetapi ketika bicara di musyawarah desa, maka direktur atau manajemen BUMDes itu harus mampu memamparkan proposal bisnisnya. Jadi bisnis yang akan dikembangkan apa dan seterusnya, pola kerjanya seperti apa, itu harus mampu dipaparkan. Nah, ketika memaparkan itu, maka mesti apa terstruktur dan kemudian apa mudah dipahami. Nah, beberapa alasan penting kenapa kemudian BUMDes harus memiliki atau apa menyiapkan prospektus bisnis adalah ini sebagai alat perencanaan strategis. Jadi ketika bicara bahwa kemudian rencana usahanya ke depan apa dan bagaimana, maka ini menjadi sangat penting prospektus ini. Jadi perencanaan usahanya secara sistematis, termasuk tujuan, targetnya seperti apa, dan langkah-langkah operasional. Nah, kemudian yang lain adalah bagaimana meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Bahwa ketika pengurus BUMDes mampu memaparkan dengan sangat detail, maka ini akan membuat akuntabilitas atau kepercayaan publiknya menjadi lebih tinggi. Kemudian transparansi ini lebih pada bagaimana BUMDes ini memang terbuka dari awal, ada rencana usahanya seperti ini dan seterusnya. Ini menjadi sangat penting dan dokumen ini bisa menjadi dasar untuk pertanggungjawaban kepada pemerintah desa, BPD dan masyarakat atas usaha yang sedang dijalankan. Nah, kemudian sisi yang lain apa? Sisi yang lain, BUMDes ini kan sebenarnya di dalam regulasinya jelas bahwa BUMDes ini secara kepemilikan saham mayoritasnya adalah pemerintah desa. Tetapi ada juga terbuka ruang kepemilikan atau penyertaan modal dari di luar masyarakat desa. Jadi ketika bicara di luar masyarakat, di luar pemerintah desa. Jadi ketika bicara di luar pemerintah desa, kita bisa asumsikan ini adalah investor. Apakah investornya itu dari masyarakat yang tergabung dalam koperasi, umpamanya koperasi komunitas, atau investornya dari pihak luar? Ini masih ada ruang untuk itu. Kalau toh kita bicara dalam konsep BUMDesnya itu ada saham dari pihak ketiga. Tetapi kalau tidak pun, maka ini juga bisa menjadi catatan untuk kemudian kemitraan. Jadi calon mitra dari BUMDes ini kemudian mendapatkan bayangan bahwa dengan prospektus yang seperti ini, maka bagaimana mitra ini yakin atau orang yang mau berinvestasi ini percaya bahwa BUMDes ini mampu apa mengelola, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya adalah ini sebagai alat presentasi dalam musyawarah desa. Jadi kan kita kita ketahui bahwa tentang rencana kerja BUMDes dan seterusnya kan perlu disampaikan dalam musyawarah desa. Maka ini bisa jadi materi presentasi dalam musyawarah desa untuk menyatukan visi dan mendapat dukungan dari masyarakat. Nah, kemudian hal manfaat dari prospektus ini adalah dokumen administrasi yang saat pengajuan pinjaman, taruh kata kita mengajukan permohonan pinjaman dan seterusnya, BUMDes mungkin apa punya kesempatan untuk mendapatkan pendanaan dari bank dan seterusnya. Ini bagian dari dokumen yang menjadi penting atau menjadi catatan dari pihak pihak pembiayaan yang mungkin akan dilibatkan dalam kegiatan usaha BUMDes. Nah, ini juga menjadi bagian catatan ketika kemudian ada perlu legalitas. Artinya legalitas kan ada beberapa bisnis yang kemudian memang harus secara spesifik, oh punya
punya merek, oh punya apa, punya divisi-divisi yang punya risiko tinggi, maka prospektus ini menjadi salah satu dokumen yang dibutuhkan atau dokumen yang bisa membantu. Nah, kemudian para pihak yang membutuhkan siapa saja, ini yang tadi sudah saya sampaikan, pemerintah desa sebagai pemegang saham mayoritas, BPD sebagai representatif masyarakat, kemudian masyarakat desa secara keseluruhan, kemudian mitra atau investor, lembaga pembiayaan ini lebih pada apa eh, syarat untuk apa, menilai kelayakan bisnis dan juga ini diperlukan untuk teman-teman pendamping. Kenapa menjadi penting untuk teman-teman pendamping? Karena ketika BUMDes yang membuat prospektus, maka kemudian pendamping bisa membaca apa yang bisa dibantu nih untuk BUMDes. Jadi, oh ternyata seperti yang kemarin Mas Palnu disampaikan, oh ini rencananya ingin, ingin mengembangkan peternakan, maka inisiatif dari teman-teman pendamping desa menjadi lebih enak ketika, oh kalau gitu berarti kita coba undang deh, kita ada apa relasi dari teman-teman pendamping, dia yang sudah punya pengalaman dengan ternak dan seterusnya, untuk kemudian diajak diskusi, melengkapi atau memberikan catatan atas prospektus yang sudah dibuat. Nah, ini sebenarnya bagian-bagian yang menurut saya cukup menarik untuk kemudian ayo kita cermati, kita pahami tentang bagaimana membuat prospektus bisnis. Nah, bagian-bagian dari prospektus bisnis itu apa saja? Mulai dari ringkasan eksekutif summary atau apa ringkasan singkat tentang bisnisnya dari nama usaha, lokasinya, bentuk usaha, ringkasan keuangannya dan seterusnya. Kemudian analisis usaha dan potensi, mulai dari pemetaan potensi lokal desa, kemudian SWOT analisisnya, studi kelayakan yang sederhana atau bisa jadi apa, dibuat model kanvanya, model bisnis kanvanya seperti apa, kemudian sampai ke strategi-strategi pemasaran, promosi, atau penjualan apabila memang itu diperlukan, rencana operasionalnya seperti apa, struktur organisasinya seperti apa, kemudian risiko dan strategi mitigasinya. Ini bisnis tidak mungkin tanpa risiko. Ada risikonya ini, mitigasinya seperti apa, itu perlu disampaikan. Kemudian yang bagian terakhir pastinya adalah permohonan atau ajakan investasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian apa saja yang kemudian perlu diperhatikan pada saat menyusun prospektus ini, yaitu menggunakan data-data yang aktual. Jadi bukan data angan-angan. Nah, data yang faktual ini bisa dilakukan dengan banyak cara dari survei lapangan, musyawarah, atau kemudian dari data statistik. Dan hari ini menurut saya kita sudah sangat terbantu luar biasa dengan teknologi. Taruh kata pengen mendapatkan apa gambaran pandangan masyarakat tentang satu rencana bisnis umpamanya. Mungkin kalau dulu kan kebayang kita harus datangi satu-satu dan seterusnya. Ya Mas Pemudi ya, saya hitung. Nah kalau hari ini ketika kemudian manajer atau direktur BUMDesnya ini ada di grup, di semua apa semua WA-nya, WA grupnya apa RW umpamanya. Kalau kita bicara desa kan ada RT RW nih atau padukuan. Nah, ketika kemudian kepala dusun atau kemudian ketua RW membuat grup untuk apa warganya, maka sebenarnya bisa saja melontarkan apa gagasan atau pemikiran-pemikiran itu di masing-masing grup itu, di grup WA. Jadi taruh kata nih, saya sama Caitong dan teman-teman di Jember ada di grup apa komunitas pendamping pendamping Jember umpamanya. Kemudian saya dengan Mas Panudi, saya juga dimasukkan di komunitas pendamping Sukoharjo umpamanya. Maka ketika kemudian saya pengen mendapatkan potret pendapat teman-teman,
Itu saya tidak perlu nge-share Google Form. Saya tidak perlu ngasih silakan mau diisi dan seterusnya. Ya tinggal saya izin ke admin, Mama ini adminnya Caitong, Caitong. Kita angkat obrolan nih tentang topik tertentu gitu kan. Maka kemudian dilontarkan di situ, biarkan orang itu saling bersautan, memberikan respon dan seterusnya. Selesai itu, ya tinggal di ini aja, tinggal di-download aja chattingan obrolan itu dari WA, di-download, kemudian ya masukkan analisis apa kembali lagi andalan kita adalah AI. Kita punya teman yang sangat cerdas luar biasa. Kasih aja data itu ke AI, kemudian tanyakan atau perintahkan ke dia untuk membuat analisis tentang apa yang kita diskusikan atau topik apa yang kita coba angkat. Itu kita sudah akan mendapatkan data-data yang kita bisa asumsikan itu semacam survei atau kemudian jajak pendapat atau apapun itu. Nah, ini yang saya bilang bahwa teknologi hari ini cukup sangat memudahkan. Kemudian survei lapangan atau statistik desa. Kalau statistik desa ketika kemudian dari data dari sistem informasinya desa sudah oke, ya udah tinggal kita ambil data itu ataupun kalau tidak, saya pernah mencoba Caitong Mas Panudi, ketika kemudian saya melihat saya membuka Google Map. Ketika saya membuka Google Map, kemudian saya ketik nih desa di mana gitu kan. Maka Google Map kan akan memberikan data nih batas desanya, gitu kan. Kemudian saya screenshot. Ketika saya screenshot, saya juga ambil URL-nya untuk map itu. Kemudian saya minta ke AI apa buat analisis tentang potensi ekonomi dari desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini. Kemudian gambarnya kita upload, kemudian linknya juga kita sertakan. Dia langsung membuat analisis ekonominya bahwa ada usaha kerajinan, ada bahwa di daerah itu pertaniannya adalah ini dan seterusnya. Ya udah kita ajak diskusi aja seorang satu sosok robot yang sangat pakar kita ajak diskusi ya tergantung kemudian kemampuan kita untuk bertanya untuk kemudian kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang kita butuhkan. Nah, ini kenapa kemudian saya kemarin sempat mencoba melontarkan yuk bareng-bareng menggunakan apa AI Pro yang patungan walaupun ini masih proses untuk kita menyesuaikan ya ternyata nggak cukup sederhana ketika kemudian kawan-kawan akan mencoba memanfaatkan itu karena konsepnya patungan kalau masing-masing ya sudah sangat sederhana aja tapi ketika angkanya lumayan apalagi pembayaran juga harus kartu kredit kan tidak semua kawan-kawan bisa untuk itu. Nah, kemudian sisi yang lain ketika data-datanya sudah ada, sudah diambil, maka kemudian kita juga perlu membuat visualisasi dari data itu ada dibuat tabel, dibuat grafik dan seterusnya. Orang itu Cak Idong, Mas Panudi, ketika kemudian melihat presentasi ada grafiknya, itu kan kesannya udah beda, Mas. Mas Panudi bikin presentasi, nggak ada gambarnya, nggak ada grafik alurnya dan seterusnya, nggak ada tabelnya. Ya orang kan berangan-angan aja. Nah, tetapi ketika kemudian Mas Panudi menampilkan ada diagram alurnya, ini tahapannya akan seperti ini, lanjut ke sini, kemudian ya atau tidak, ketika ya maka kemudian melakukan ini, ketika tidak melakukan ini kan, seperti itu artinya alur bisnisnya dibuat dalam bentuk grafik kan akan lebih menarik kan kira-kira gitu Mas Panudi. Nah ini yang mungkin menjadi bagian-bagian penting yang kemudian perlu perlu kita perhatikan dalam menyusun prospektus. Nah, sama seperti halnya pengalaman saya membuat membuat tulisan. Saya sering saya dulu ketika masih mahasiswa dulu itu kan mengelola satu buletin.
yang kemudian ketika memang saya tidak bukan basis saya bukan dari mahasiswa sastra atau jurnalistik, maka yang kemudian saya lakukan untuk memverifikasi kelayakan tulisan adalah sebelum saya masukkan ke percetakan, tulisan-tulisan yang akan saya bikin itu saya minta teman-teman membaca. Jadi teman-teman kita bagikan, coba kamu baca. Kamu udah nangkep belum tulisan ini maksudnya apa? Oh gini 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 gini. Oh ya. Kemudian ketika ada pertanyaan, tapi kok ini maksudnya apa? Apa tulisan ini nggak jelas gini gini. Akhirnya kita tahu oh, bagian itu perlu kita kita perbaiki dan seterusnya. Disitulah yang kemudian kalau bicara prospektus itu kemudian perlu melibatkan apa para pihak kemudian diajak untuk kemudian merevisi lah ya atau memberikan catatan-catatan sehingga uh, prospektus ini itu menjadi gampang dipahami. Nah, kemudian dalam pembuatannya pun ya tidak perlu kemudian supaya kita terlihat pintar, maka kemudian membuat bahasa-bahasa yang sulit dipahami. Jadi kan kadang-kadang ada nih kawan-kawan yang biar kelihatan pinter, maka kemudian bahasanya adalah bahasa-bahasa sulit. Jadi supaya Cak Itong atau saya pengen terlihat apa eh, pengen terlihat lebih daripada yang lain, maka pada saat saya mempresentasikan, saya menggunakan kata-kata bahasa-bahasa Inggris umpamanya, yang kemudian harapannya adalah orang mengapresiasi kita karena, ini cerdas banget nih, pakai banyak bahasa Inggris, tapi ternyata ya itu tidak tidak cukup bisa membantu menjelaskan dan tidak kemudian mampu memberikan gambaran, ya percuma juga kan kira-kira seperti itu. Nah ini catatan-catatan menariknya yang perlu perlu kita lihat. Kemudian eh, apa presentasi uji publik bisa dilakukan semacam uji publik lah ketika oh ini sudah masuk nih diskusi dengan teman-teman BPD masyarakat mitra bisnis potensial diskusi mereka memberikan catatan apa kemudian kita lengkapi dan seterusnya habis itu apa kita mempersiapkan untuk keperluan presentasi. Jadi kira-kira itu Mas Panudi tentang bagaimana prospektus bisnis ini menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Karena ini adalah langkah awal apa satu fondasi lah ya untuk kemudian bagaimana ke depan kita bicara tentang ah, apa tentang keberadaan dari BUMDes ini masa depannya akan seperti apa. Karena ada pijakan, ada rencana bisnis yang sudah dibuat dan kemudian bagaimana menyusun ini bukan sekedar formalitas. Menyusun prospektus bisnis, menyusun rencana rencana kegiatan, tapi sekedar formalitas. Maksudnya apa sekedar formalitas? Ya maaf nih, ketika kemudian ada nggak contoh proposal untuk ternak kambing gitu kan? Contoh proposal itu kemudian apa tanpa tanpa dilakukan apa penyesuaian dengan realitas di lapangan desa kita. Kemudian yang penting kelihatan ada proposalnya untuk nyundul anggaran supaya turun anggaran. Nggak bisa seperti itu. Jangan membuat rencana bisnis atau prospektus yang kemudian kita tidak berbasis pada data, tapi sekedar hanya untuk keperluan formalitas. Jadi kira-kira itu Mas Panudi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Artinya, ayo kita bersama-sama me- apa, mempersiapkan BUMDes ini mampu untuk kemudian tampil secara profesional, transparan, akuntabel. Dan kemudian ketika pertanyaannya mungkin yang timbul adalah Pak D, saya ini kan pendamping lokal desa, mendampingi 4 desa. Kalau kemudian mengajak mereka bikin dan kemudian teman-teman BUMDes minta minta tolong Mbok aku dibikinin. Nah, ya nambah-nambah kerjaan itu Pak D. Kayak legan golek momongan loh.
Nah, wong di penugasan saya kan nggak ada kewajiban menyusun menyusun rencana bisnis dan seterusnya. Kawan-kawan, jadi kenapa kita kemudian membuat rumah BUMDes? Itu adalah tempat untuk kemudian ayo di situ saling menguatkan kita dari website rumah BUMDesnya ada, dari grup kita ada, grup WA-nya, dari channel WA kita juga ada. Sebenarnya bagian-bagian itulah yang kemudian kita pengen untuk ayo kita saling menguatkan. Yang saya sering sampaikan, kalau orang takut itu kan nggak ada obat, Mas Panudi. Mau cari resep dari dokter, obat takut itu nggak ada. Obat menghadapi ketakutan itu nggak ada. Adanya ya penenang untuk kemudian tidur. Berarti kan tidak melakukan apa-apa. Nah, obat yang paling efektif untuk menghilangkan rasa takut adalah ditemani. Nah, kita siap menjadi teman. Ketika takut ini nanti nggak bisa nyusun dan seterusnya, kita temani. Itulah yang kemudian di website dari Rumah BUMDes itu ada di bagian menu adalah konsultasi BUMDes. Disitulah kawan-kawan bisa menanyakan banyak hal, tidak tidak kelihatan, tidak ketahuan, sedang tanya, sedang tidak paham. Artinya kan juga kadang-kadang ada gengsinya juga. Nggak pengen ketok bodoh kan gitu. Nah, kalau nggak pengen ketok bodoh, ya salah satunya itu gunakan website kita dan kemudian klik bagian konsultasi BUMDes. Ya Anda konsultasi dengan orang yang kemudian orang dengan mesin ya, bukan orang dengan mesin yang sudah kita set sebagai agent dari apa dari apa dari AI yang kemudian dia sudah kita set sebagai pakar di urusan BUMDes dan di urusan bisnis. Dan pada saat Anda tanya, itu nggak ada orang lain yang tahu. Kan gitu. Nggak tahu ternyata Cak Itong itu kalau pas diajak ngobrol, kelihatan mainan HP itu ternyata setiap tanya apa kemudian ditanyakan di situ. Beritahu saya ketika ada pertanyaan ini, apa yang harus saya sampaikan. Langsung keluar lah pas dia udah selesai ngobrol, baru saya tahu baca-baca sekilas, langsung menyampaikan kira-kira gini, gini, gini. Artinya tetap harus ada unsur kita memahami cara menyampaikan dan seterusnya ya. Ya itulah keberadaan dengan rumah BUMDes yang sudah kita persiapkan. Nah, kalau masih kurang pede, artinya wah kurang yakin dan seterusnya. Ini kan ada aspek legalnya, ada apa-apa-apa dan seterusnya. Koperasi Komunitas Desa Indonesia itu juga punya divisi punya unit usaha konsultan manajemen. Jadi kalau memang artinya pengen ditemani lebih serius gitu kan, ya udah, ya ketemunya ya meminta kode Indonesia untuk kemudian menjadi konsultan manajemen, konsultan untuk perizinan kah, konsultan untuk mengembangkan bisnis kah. Nanti kita siapkan orang-orang yang memang punya standar standar untuk bisa melayani, tapi otomatis akhirnya kan keluar ongkos. Kalau yang kalau yang pakai konsultasi BUMDes kan nggak perlu keluar ongkos, tinggal buka website, udah tinggal ketik-ketik gitu aja. Jadi itu kira-kira Caitong, Mas Panudi yang dan kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Kenapa saya pengen atau perlu menyampaikan ini lebih pada pengen membuat apa bagaimana kita memuliakan desa dengan cara meningkatkan profesionalitas pengelola dari BUMDes. Jadi semangat yang dari awal kita dorong ketika relawan pemberdayaan desa Nusantara adalah masyarakat desa cerdas, aparat aparat profesional, desa mandiri, bahagia dan sejahtera. Coba bayangkan kalau masyarakatnya cerdas, kemudian perangkat desanya, pemerintahan desanya, BPD-nya, dan kemudian pengelola BUMDesnya itu profesional, maka desa yang mandiri, bahagia, sejahtera itu pasti bukan sekedar mimpi. Kira-kira seperti itu. Itu Mas Panudi, saya sudah memakan waktu hampir 30 menit untuk bisa berbagi cerita apa. Saya lebih suka ini bagian dari berbagi cerita ya, karena nanti ketemunya terus BUMDes berkah
berkah Pandawa. Memang Pak D yang sudah sukses menangani BUMDes di mana? Ya, ya jangan ngomong kayak gitu. Artinya kalau ngomong kayak gitu nanti saya juga tahu-tahu bisa saya tunjukkan. Boleh dilihat tuh BUMDes di mana ah, dia bisa kayak gitu karena ketemu saya atau bukan. Ini saya nanti bisa menyampaikan. Tapi kan ya jangan kemudian ah, sukses story-nya belum ketahuan. Ya nggak apa-apa. Artinya Anda nggak percaya juga nggak apa-apa. Anda percaya syukur. Jadi teman saya juga alhamdulillah. Nggak jadi teman saya tidak membuat saya miskin juga. Atau tidak membuat saya masuk neraka juga. Kan kira-kira kayak gitu. Oke. Gitu Mas Panudi, monggo. Ya, ya, terima kasih Pak Di. Saya kira kami sebenarnya sefrekuensi dalam konteks bagaimana mempersiapkan BUMDes biar eh, prospektus itu sama. Kami juga ini mempunyai katakanlah pemikiran ke sana. Makanya kami juga di samping tadi sudah ada di rumah BUMDes, kami pun juga di tingkat lokal itu juga menggandeng dengan pihak-pihak dalam tanda kutip Pak D, pihak-pihak yang istilahnya ketika diajak konsultasi itu ya berbiaya tapi berbiaya pertemanan kan beda ini Pak D. Nah, pertemanannya akhirnya kan ya ada yang kaget, itu ngundang ini pertemanan. Saya kira eh, bisa bisa kita lakukan dan ini seperti yang disampaikan Pak Dikoco itu tadi akan bisa terjadi dan kita optimis karena kami setelah tadi malam juga bentuk sebuah paguyuban kemudian tingkatan kapasitas dengan antusias rekan-rekan pengurus BUMDes itu saya yakin optimis lah. Tinggal nanti bagaimana frekuensinya, bagaimana membuat tadi lewat lewat grup-grup WA kalau itu yang cepat atau website nanti di rumah BUMDes. Kemudian juga eh, kalau di tingkat lokal ini kan bisa suatu saat silaturahim entah berapa sebulan sekali. Ya, saya kira ini juga juga menarik dan nanti biar ada kerjasama juga. Oh, kelebihan ini. Kami mengajak itu kaitannya tadi mulai dari untuk mempersiapkan prospek tuh berarti identifikasinya itu harus cukup detail. Nah, ini harapan kami mengajak dari akademis yang nanti memanfaatkan rekan-rekan bisa berkolaborasi. Ya, sebelum nanti ke Mas Bumdes Berkah Pandawa, ini ada kawan kita yaitu kawan redaksi, Cak Itong. Kira-kira dari topik pada pagi hari ini dan tadi sudah diulik oleh Pak Dikoco, menurut Cak Itong kira-kira seperti apa komentarnya Cak Itong? Monggo. Oke, terima kasih Mas Panuti. Selamat pagi Pak Dikoco Oke. dan teman-teman semuanya. Pada program Ngobrol Desa hari ini, kita berbicara tentang prospektus ya, prospektus. Nah, prospektus itu ya satu dokumen gitu yang kalau saya tangkap dari Pak Dikoco tadi yang sampaikan satu dokumen yang itu lebih mirip profiling plus gitu ya, profiling plus. Kenapa kemudian prospektus itu kemudian melengkapi gerakan untuk kemudian dilakukan oleh BUMDes atau lembaga-lembaga ekonomi desa yang lain. Nah, BUMDes ini, BUMDes dan BUMDesma ini kan satu kelembagaan yang dalam perkembangannya memang wajib mengembangkan diri begitu ya. Judulnya saja bisnis kan ya, bisnis Mas Panuti. Sehingga dalam rangka melengkapi pengembangan usahanya, maka salah satunya perlu membuat prospektus yang isinya macam-macam gitu ya. Mulai dari informasi berkaitan dengan BUMDes secara kelembagaan, lalu informasi keuangannya begitu ya. Dan yang paling penting lagi adalah apa yang mau ditawarkan. Nah, jadi dalam prospektus tadi akan muncul apa?
yang akan ditawarkan pada publik, begitu ya. Publik itu ya minimal di wilayah desanya, karena di desa itu kan banyak sebetulnya Mas Panuti penduduk-penduduk yang secara individual begitu melakukan atau memiliki usaha begitu ya, memiliki usaha, dan setidaknya mereka sebetulnya menjadi salah satu potensi potensi yang bisa kemudian menjadi penanam saham juga di masyarakat di BUMDes. Nah, terkadang eh, apa ya ketika BUMDes ini berjalan begitu ya, pokoknya melaku gitu ya, pokoknya jalan. Ketika mau mengembangkan diri, maka dibutuhkanlah prospektus tadi itu, yang setidaknya dokumen itu bisa kemudian dibaca orang, dibaca publik begitu ya. Nah, dalam konteks pembuatan prospektus itu ada dua, ada yang sifatnya berbentuk berkas, jadi hard file, hard paper gitu ya, kertas kertas prospektus gitu ya. Ada juga yang itu ditawarkan secara online begitu ya, orang tinggal melihat profil Bumdesma Berkah Pandawa misalkan, itu dari kedua dokumen tadi. Jadi kalau kalau pagi hari ini ada kawan dari Bumdesma yang ikut Zoom ini, maka kita akan mampu melihat sejauh mana sih ketika prospektus itu dibuat, sejauh mana sih informasi bisnis yang sudah dikembangkan. Nah, itu menjadi bagian penting yang bisa meyakinkan orang, ya. Jadi Mas Panuti kita akan yakin terhadap kondisi BUMDes, kondisi penawaran yang dilakukan oleh BUMDes. Itu salah satunya kalau kita bisa membaca gitu ya, kalau kita bisa membaca kelembagaannya sehat, keuangannya sehat begitu ya. Nah, kelembagaan, keuangan dan lain sebagainya, informasi-informasi yang kemudian bisa menjadi salah satu salah satu bukti begitu ya, salah satu bukti bahwasanya serius nih Pandawa ternyata serius, lalu keuangannya sehat juga gitu ya. Setiap satu semester misalkan membuat atau menyampaikan laporan keuangannya, atau setiap setahun sekali menyampaikan laporan keuangannya kepada publik melalui Musdes, kemudian para penasehat juga kemudian melampirkan dalam prospektus itu kayak semacam opini begitu ya, kayak semacam opini dari hasil pemeriksaan para pengawas misalkan terhadap Bumdesma Berkah Pandawa pada tahun 2024 misalkan. Opininya adalah wajar tanpa syarat misalkan. Nah, opini ini kan menjadi bagian penting pula yang harus ditampilkan pada prospektus. Jadi saya pikir prospektus itu kan tidak sekedar menjadi media penawaran, tetapi kemudian media informasi, komunikasi yang bisa dilakukan oleh BUMDes kepada publik. Nah, dari situlah kemudian prospektus itu akan kemudian dievaluasi misalkan, ternyata ini sudah kita layangkan nih, sudah kita distribusikan prospektus ini dalam 1 bulan, ternyata belum ada respon gitu ya, belum ada respon yang dilakukan oleh publik. Pertanyaannya adalah, belum ada respon itu apakah pertama adalah layout prospektus itu memang tidak menarik sehingga ketika diterima cukup dilihat dari depannya bolak-balik begitu, kalau prospektusnya menggunakan head paper gitu ya, maka dibolak-balik begitu tanpa kemudian ada sesuatu yang membuat orang berhenti membolak-balik tapi kemudian membaca secara rigid begitu ya. Apakah karena layoutnya atau karena memang sajian-sajiannya tidak informatif,
dan cenderung menonjolkan yang ditawarkan gitu ya. Cenderung menonjolkan keinginan untuk menawarkan sesuatu yang itu kemudian konteksnya kerjasama, tapi tidak ada kemudian balancing antara kapasitas atau isi prospektus tersebut dengan sesuatu yang diinginkan gitu ya, sesuatu yang diinginkan yang berupa penawaran tadi itu. Atau juga karena memang publik tidak terbiasa kemudian publik tidak punya adat atau tidak punya kebiasaan untuk kemudian merespon terhadap prospektus tersebut eh, secara online misalkan. Kepinginnya sih ngobrol begitu, kepinginnya sih ngobrol dari hasil dia membaca prospektus tadi itu, kepinginnya sih ngobrol, interview misalkan. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh BUMDes yang sudah membuat prospektus. Ada evaluasi kenapa kok tidak ada respon dari publik pada bulan pertama. Mungkin perlu kemudian rekomendasi dari hasil evaluasi itu adalah eh, apa eh, perlu ada perbaikan isi, selain layout, isi yang itu lebih informatif, lebih, ya kalau orang lebih supel gitu Mas Panuti, lebih supel, berancah lebih ya terbuka begitu ya, membuka diri, sehingga ketika orang menawarkan melalui prospektus itu, maka tingkat kepercayaannya untuk membangun kerjasama itu juga semakin tinggi. Lalu kemudian kontak person di dalam prospektus tampaknya menjadi hal yang penting ini. Jadi hal yang penting. Orang mungkin lebih 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 percaya misalkan pada data-data karena lembaga begitu ya, karena BUMDes ini lembaga, mungkin orang lebih percaya pada pada data-data yang berkaitan dengan profiling yang sifatnya resmi. Resmi itu salah satunya adalah ada kontak person, baik itu WA, kemudian handphone, nomor yang bisa dihubungi by phone, lalu kemudian email, dan akun-akun yang lain yang itu sifatnya tidak tidak privat tapi publik begitu ya, ya semacam misalkan semacam official begitu ya. Nah, orang lebih percaya pada itu, mungkin juga ini menjadi bagian penting yang kemudian harus dibenahi pada isi dari prospektus ketika sudah dilakukan evaluasi. Jadi ini menjadi salah satu hal yang menarik, topik ini, ketika kawan-kawan di BUMDes sudah mulai mulai menata diri nih, yang berangkat dari revitalisasi, lalu kemudian membenahi, melengkapi dirinya dengan badan hukum, lalu ada NIB dan sebagainya. Maka ketika membangun bisnis berbasis misalkan ketahanan pangan, eh, maka itu menjadi nilai jualnya sebetulnya. Nilai jual yang harus ditampilkan di dalam prospektus tadi itu. Nah, sehingga ketika yang dimaui oleh BUMDes adalah ingin mengajak publik menanam saham, maka setidaknya juga ada hitungan-hitungan yang terpampang di dalam prospektus. Bisa jadi kemudian kalau kalau bisnis ini kemudian menguntungkan, misalkan, kalau bisnis ini menguntungkan, maka eh, profit ini nanti akan seperti apa sharingnya gitu ya, pembagian profitnya seperti apa antara BUMDes dengan pihak-pihak yang sudah menanggapi prospektus tadi dalam konteks penanaman usaha. Nah, itu mungkin Mas Panuti, sehingga kawan-kawan BUMDes dan BUMDesma yang sudah terbangnya terbangnya sudah tinggi, maka salah satu hal yang dibutuhkan, ini suatu keniscayaan kelihatannya Mas Panuti, adalah prospektus, karena prospektus itu kan mewakili
seluruh kepentingan yang ada dalam kelembagaan yang bisa kemudian dengan mudah orang mengerti tentang kondisi perusahaan atau kondisi BUMDes dan BUMDesma dan mengerti tentang apa keuangannya, mengerti tentang neraca-neracanya, mengerti tentang laporan rugi labanya. Nah, disitulah kemudian prospektus itu hadir mewakili dari apa BUMDes dan BUMDesma untuk kemudian publik bisa meresponnya. Itu mungkin dulu Mas Parti yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Saya kembalikan terima lagi. kasih. Ya, ya, terima kasih Cak Itong. Ini luar biasa. Ya, eh, coba nanti kami minta dari BUMDes Berkah Pandawa Jaya Purworejo ini, karena beliau yang mungkin kalau TPP oke ikut tadi ikut ngawani itu ngancani biar nanti BUMDes itu yang prospektus itu tadi. Coba saya juga pengen pengen apa yang sudah dilakukan eh, BUMDes Berkah Pandawa ini. Kita beri kesempatan Pak Direktur atau Ketua Pak Direktur BUMDesma Berkah Pandawa Jaya Purworejo. Monggo, Pak Direktur atau Mas BUMDes? Ya, monggo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Edi Waalaikumsalam dan warahmatullahi. teman-teman yang lain. Cukup menarik pembahasan untuk pagi hari ini, ya tentang prospektus ya. Mohon anu Memang Mas. Itu pakai anu ya, pakai anu, dimiringkan Mas. iya Pak, dimiringkan proses biar ini. itu cetok. Ya, ya. Monggo. Baik. Terima kasih Pak. Cukup menarik untuk prospektus ini. Tadi sampaikan Pak Koco nanya AI, langsung nanya AI saya Pak tadi. Ternyata prospektus itu gambaran secara rinci tentang perusahaan dan lain-lain yang tujuannya salah satunya adalah menarik investor. Jadi tahu saya Pak. Terima kasih. Mungkin untuk saat ini yang saya cermati, sebenarnya untuk prospektus sendiri memang dibutuhkan untuk BUMDes yang memang mau berkembang. Cuman permasalahan di lapangan adalah yang pertama mungkin ya SDM dari direktur atau orang-orang yang berkepentingan di dalamnya, Pak. Karena kalau BUMDes itu kan ada tiga unsur. Yang pertama itu dari direktur dan pengurus tentunya. Terus ada lagi dari perangkat desa dan yang selanjutnya adalah dari BPD atau masyarakat sekitar lah. Memang cukup kompleks permasalahan untuk BUMDes. Yang pertama itu kadang-kadang kalau dilihat dari historisnya itu BUMDes itu kan pendiriannya itu mungkin karena proyek nasional ya Pak. Proyek waktu itu Presiden Jokowi ya. Memang rata-rata itu kan semacam seolah-olah itu hanya memenuhi kewajiban dari proyek itu kan gitu. Sehingga penunjukan pengurus itu kadang-kadang juga sapa sing gelem gitu Pak. Jadi siapa yang mau untuk mengurusi BUMDes, karena memang kan BUMDes itu kan bisnis sosial. Artinya kalau bicara masalah profit itu hampir hampir apa ya? Ya banyak sekali lah yang antara pengeluaran dengan pemasukan itu tidak imbang, Pak. Itu mungkin yang terjadi di lapangan. Makanya kalau saya melihat kode Indonesia ini itu menjadi suatu wadah yang menurut saya itu sangat apa ya, sangat mendukung kemajuan BUMDes itu sendiri. Kenapa? Karena di kode Indonesia kan banyak pembahasan-pembahasan yang itu kaitannya dengan pengembangan SDM. Artinya mungkin dari prospektus dan lain-lain. Sehingga jangan sampai direktur itu wawasannya itu pendek, dalam artian pengurusnya sendiri tidak apa namanya, tidak optimis dengan bisnis yang dia jalankan, sehingga ya jalannya cuma jalan di tempat. Nah ini maka saya berharap kode Indonesia itu
apa namanya, sekarang kan ada pelatihan dari BPPM Jakarta ya Pak Di. Itu mungkin sesekali bisa masuk ke situ Pak Di. Artinya pengenalan rumah BUMDes ini biar lebih apa namanya, mungkin lebih masif lah. Karena kalau saya lihat data itu, dari data yang masuk di rumah BUMDes itu baru sekitar 300 sekian. Padahal jumlah BUMDes di seluruh Indonesia itu 8.000 sekian. Itu yang sudah berbadan hukum. Artinya memang kesadaran untuk bersama-sama membangun BUMDes itu masih berapa persen. Ya itu mungkin apa namanya, pemikiran saya Pak. Kalau salah nanti bisa dikoreksi. Artinya rumah BUMDes ini saya berharap banyak terhadap rumah BUMDes itu untuk mewadahi, untuk mengkoneksikan teman-teman BUMDes yang bergerak di lini apapun, di bisnis apapun. Contoh saya di peternakan. Terus banyak teman-teman yang mungkin di bisnis yang lain. Itu kalau seandainya satu rumah, ya namanya satu rumah kan satu keluarga Pak. Itu minimal itu saling bisa tukar informasi, saling bisa tukar peluang di masing-masing daerahnya masing-masing. Artinya ya seperti yang saya sampaikan kemarin Pak D, kalau kita cuman mau hidup, itu kita bisa sendiri. Tapi kalau kita mau berkembang, itu kita tidak mau kita itu sendiri. Jadi kalau mau hidup ya sendiri, kalau mau berkembang kita harus bergandengan Pak D. Itu yang saya rasa salah satu keprihatinan saya itu, rumah yang sudah sedemikian bagusnya, kenapa yang masuk itu baru 300 padahal ada 18.000 gitu. Artinya padahal kalau untuk pembahasan di rumah BUMDes kan cukup lumayan, menurut saya nambah ilmu lah Pak. Nambah ilmu, nambah teman, nambah relasi. Yang tadinya tidak tahu prospektus jadi tahu prospektus. Itu seperti itu. Jadi monggo teman-teman BUMDes ataupun pihak-pihak yang berkepentingan melihat rumah BUMDes ini menjadi suatu solusi, apalagi saat ini memang tantangan BUMDes saat ini kan seolah-olah arah apa namanya, arah pemerintah itu kan lebih fokus kepada koperasi merah putih kan. Artinya kalau kita ya memang tujuan ini kan bagaimana bisa bersinergi, cuman di lapangan juga tidak semudah yang dibayangkan. Artinya ada kepentingan-kepentingan tersendiri. Sebaiknya ya kalau memang kita mau kuat ya kita harus bersatu. Kalau mau hidup ya monggo sendiri-sendiri. Tapi kalau mau kuat, mau kita lebih kuat ya memang harus bersinergi, berkumpul di rumah BUMDes ini Pak D. Terima kasih Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa ini. Ini seandainya kawan-kawan, ya saya kira tidak hanya Direktur BUMDes, mungkin juga rekan-rekan TPP, rekan-rekan perangkat desa, rekan-rekan BPD, bahkan juga rekan-rekan OPD yang terkait dengan BUMDes itu masuk ke rumah BUMDes. Itu alangkah luar biasanya. Saya kira kami sepakat itu. Kita memang harus ya bersinergis berangkulan lah, berangkulan, berangkulan sesama stakeholder. Tujuannya sama, bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan pada warganya, kemudian memakmurkan desanya. Ya ini kami sepakat. Ini sudah bergabung dan open mic ini. Dari perangkat desa yaitu Pak Sekdes dari desa wilayah Trenggalek, ya, kita sapa dulu nanti kalau kami sapa dan nanti saya kualat juga ya karena Trenggalek kan bidangnya anak-anak muda atau lah dari pemuda-pemudanya ya muncul pemimpin muda itu ternyata dari desa dari kabupaten yang ya apa ya gunung ya dekat pesisir juga dekat pesisir kayaknya ada lautnya juga ini monggo ini Mas Khalil ini tadi sudah
dari BUMDes Pandawa, dari Purworejo, kita eh, apa itu terbang ke Trenggalek ke Jawa Timur ini. Kami beri kesempatan Mas Kolil, monggo Mas Abu Kolil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Waalaikumsalam enjing. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Menarik memang ngobrolin BUMDes. Satu tantangan yang agak klise sebenarnya. Prospek BUMDes ini namanya kan tidak terbatas gitu lah. Artinya kan tadi disinggung bahwa ini seperti BUMN yang punya jaminan tidak akan kehabisan modal. Kan seperti itu. Beda mungkin agak dengan lembaga lain yang saat ini secara peraturan belum menjamin, masih pusing terkait modal. Artinya dari segi modal kan sudah selesai sebenarnya. BUMDes itu tidak terbatas modalnya, mau 1 miliar per tahun pun bisa gitu loh. Dari desa itu kan tidak ada batasan seperti itu. Nah, cuman memang kemampuan dari pengurus BUMDes yang menjadi tantangannya. Satu hal yang menarik gini, menggelitik banyak BUMDes yang mungkin belum menemukan orang yang tepat. Nah, ini untuk pengelolaannya. Ini yang satu sisi memang gimana ya, suko sekel kalau bahasa Jawa itu. Pemilihan pengurus itu kan di Musdes, ya, di Musdes. Nah, sayangnya memang ngapunten namanya musyawarah itu kan kadang-kadang ada 1-2 orang yang mengarahkan itu, apalagi begini, agak memang jadi kendala juga. Pengurus BUMDes itu tidak boleh digaji di awal itu dari penyertaan modelnya itu. Nah, ini satu sisi memang oke, ini memacu untuk kalau kamu mau digaji gede ya silahkan bekerja lebih baik, lebih bagus, biar untungnya besar, gaji kamu ada. Resikonya kalau kamu tidak berhasil, ya kamu tidak digaji. Ini memang model perusahaan, model bisnis usaha yang seperti bisnis pribadi. Ya ini duit saya, kalau saya tidak bekerja, maka saya tidak digaji. Ini kan padahal ini kan lembaga yang bukan milik dia gitu loh. Bukan milik dia. Dia itu bahkan kalau namanya Musdes itu tidak ada model saya melamar jadi pengurus BUMDes. Nah, ini yang belum ada gitu loh. Tidak ada seleksi. Beda misalkan di perusahaan-perusahaan yang sudah mungkin ya bentuk lain ya. Ya kalau kamu mau jadi pengurus di sini, kamu tak seleksi, harus punya syarat-syarat ini. Basisnya bukan pada suka dan tidak suka, tapi memang basis pada kemampuan, memang diseleksi sejak awal. Di model musyawarah desa ini memang agak lain. Ngapunten ya, terlepas dari apapun, namanya musyawarah desa itu ya suka dan tidak suka, itu ada gitu loh. Ada unsur di situ dan itu sangat kuat. Ngapunten juga kalau misalkan di beberapa desa, kalau misalkan Mbah Lurahnya sudah agak condong ke si A, dia pasti akan mengarah isi situ. Peserta musyawarah desa yang mungkin di situ apa namanya ya, pekewuh apa-apa itu akhirnya mengarah ke situ. Ini sangat berpengaruh. Padahal belum tentu yang kalau ya dipilih Mbah Lurah tadi misalnya atau dipilih yang lain itu memang kompeten di bidangnya ya. Alhamdulillah, kalau kebetulan hanya ada unsur politik dan lain-lain yang tidak terlalu signifikan untuk mendorong kinerjanya dia ya, akhirnya yang terjadi adalah seperti itu. Apalagi orang enggan, Pak, di ngapunten, real di lapangan enggan jadi pengurus BUMDes karena apa? Ya memang itu tadi di awal sudah dibilang ini tidak ada loh gaji tetap. Nah, ini kan ngapunten bagi yang tidak berjiwa besar untuk membesarkan desa, untuk berjuang ke desa, ya berat itu loh. Apalagi misalkan belum punya penghasilan yang tetap di luar itu ya. Artinya ini masih jadi pekerjaan utama dia, ngapunten ya dalam tanda kutip,
ini pengangguran total, terus mau masuk ke BUMDes, belum punya skill yang bagus untuk memang tidak punya bisnis apa namanya semangat yang dan latar belakang bisnis yang bagus ya, yang ngapunten, dia akan masuk tapi tidak bisa bergerak. Itu yang terjadi. Sama misalkan ngapunten, saat ini ada banyak pergerakan di lembaga yang kita punya sebelah, ketika masuknya juga sama, embel-embelnya ini tidak ada gaji, tidak ada apa-apa di depan, ya ngapunten, ya memang butuh orang-orang yang apa ya, pejuang-pejuang desa yang memang punya jiwa ingin membesarkan BUMDes, yang pengen berjuang untuk desa, untuk ini ya berat memang. Nah ini apalagi nanti sudah bicara prospek tadi, ini pasti orang-orang yang bukan sembarangan itu loh, yang mau bikin apa namanya pengurus ini yang mau dan bisa. Nah, kalau bisanya sebenarnya sih bisa belajar ya, yang mau membuat model bisnis, yang analisa usaha. Saya pikir kan ini kan bukan orang-orang yang sembarangan lah gitu loh. Di awal memang harus, tadi memang apa ya, harus memang dari hati. Kalau saya pikir BUMDes akan besar ketika memang ini dikelola oleh orang-orang yang pengen berjuang. Tidak hanya tujuan ekonomis di awal. Kalau tujuan awalnya memang saya mau Pak cari pekerjaan di BUMDes, agak berat memang kalau di awal-awal. Nah, itu nanti bayangan saya memang saat ini memang eranya BUMDes, seharusnya memang ini momentum bagi BUMDes untuk maju, apalagi saat ini memang ada aturan yang dana desa harus 20% disalurkan ke BUMDes. Ya, ini juga kesempatan bagus saya tadi di awal bahwa ini dananya tidak terbatas. Ini kalau tahun ini sukses, saya yakin nanti tahun depan akan muncul lagi itu tagging 20% untuk BUMDes misalkan. Nah ini kan kesempatan. Kalau ini membuktikan kepada pemerintah pusat bahwa BUMDes itu memang bisa dipercaya dan mampu untuk melaksanakan amanah ini. Saya pikir karena undang-undangnya sudah mengatakan bahwa saat ini BUMDes itu satu-satunya yang masih memperoleh penyertaan modal, ya mungkin tahun depan kalau bisa juga lembaga yang Kopdes itu mendapatkan itu juga. Tapi saat ini ya masih BUMDes yang memang berkesempatan untuk itu. Kalau ini dikelola oleh orang-orang yang tadi ngapunten masuknya sudah seperti itu, jangankan bikin prospektus ya, datang ya diam itu tadi ya, ini sangat disayangkan gitu loh. Dan itu banyak terjadi, Pak Di. Banyak terjadi di beberapa tempat. Kendalanya pasti logikanya kan, mengapa BUMDes tidak bisa maju, BUMDes stagnan? Apakah perkara modal? Kan pasti tidak jawabannya. Gitu loh. Apakah perkara modal? Enggak. Bukan di perkara modal. Ya memang di SDM yang itu tadi. Kalau orang sudah bikin alur sekian itu ya itu saya pikir sudah dipastikan ini orang bukan orang sembarangan yang masuknya hanya lewat itu tadi gitu loh. Ya harapannya memang ada peningkatan kapasitas, sudah disediakan jalur ya, tinggal mau belajar apa enggak kan itu. Ya saya pikir kalau semua BUMDes pengurusnya mau belajar, sebenarnya hal-hal teknis kemampuan itu kan bisa dipelajari, bukan hal yang sulit gitu loh. Ada kemampuan bisa dicari kan gitu. Tapi kemauannya ini memang yang harus terus didorong, bahwa ayo memang saat ini eranya BUMDes harus siap untuk maju, karena ngapunten kalau ngomong bukan persaingan ya bukan persaingan sih. Ada sinergi yang harus sama-sama kuat gitu loh. Kalau mau berjalan bersama itu ya harus sama-sama kuat. Ada Kopdes yang kuat, ada BUMDes yang kuat, dia akan berjalan beriringan. Kalau salah satu kuat, salah satu tidak, ya kan tidak mungkin beriringan sejalannya itu loh.
Tidak mungkin bisa beriringan. Kalau mau beriringan ya sama-sama kuat atau sama-sama lemah, itu ya tadi teman-teman itu ya harus setara gitu loh. Kalau namanya teman ya harus setara kalau mau berjalan bersama. Kalau mau berjalan berdampingan, mau hidup semua hidup berdampingan. Namanya berdampingan itu ya kalau motornya satu saja jalan 100 km per jam ya satunya ya segitu. Jangan sampai ada yang tidak seimbang. Makanya karena saat ini pemerintah pusat masih fokus ke Kopdes, karena itu memang juga amanah undang-undang juga, amanah dari pemerintah pusat, maka ya BUMDes harus siap-siap juga gitu, harus siap-siap. Jangan-jangan nanti memang Kopdes ini akan berlari cepat gitu loh. Lah kalau BUMDesnya tidak siap-siap untuk setat itu ya nanti tidak bisa bersinergi karena mereka terlalu cepat, sementara BUMDes masih enjoy ya akan tertinggal. Atau jangan sampai nanti Kopdesnya juga sangat tertinggal, sementara di Kopdes desa temannya sebelah berlari sangat cepat, di Kopdes desa kita tidak bisa berjalan, padahal BUMDesnya sudah melaju. Ya sama-sama lah, artinya karena ini bukan pesaing ya, lagi-lagi memang Kopdes itu bukan pesaing kita, dia mitra kita, saudara kita, satu desa ya, berjalan beriringan itu akan sangat elegan, sangat berpengaruh untuk kemajuan desa. Mungkin itu Ade, semangat untuk pengurus-pengurus BUMDes maju ke depan. Ya, terima kasih Pak Bukolil. Ya, saya kira ini tadi dari perbincangan tadi, ini yang perlu kami beri catatan bahwa oke, pengurus BUMDes dipilih di MUSDes, tapi alangkah baiknya sebelum dipilih di BUMDes, ya ada semacam ya dalam tanda kutip seleksi itu ya bukan tidak hanya sekedar secara pengetahuan, oke pengetahuan, tapi komitmen tadi, integritas tadi, kemauan tadi, itu kemauan tadi untuk menjadi profesional tadi. Tadi kan profesional. Nah ini untuk ke sana ini yang apakah itu nanti Nun Sewu ini? Ini kawannya Pak Oknum Kades, ini kawannya sana. Tapi ketika akan jadi direkturnya, itu ya akan jadi direkturnya. Ini kan betul-betul orang yang visioner. Kalau kaitannya untuk tadi kaitannya dengan memolas-molas kaitannya jelas tadi sudah ada rumah BUMDes, ada berbagai macam sekarang. Nah ini yang PR kita ketika tadi mulai harus ada sebuah seleksi, kemudian sehingga dari sekian itu ya tadi ya dipampangkan itu seperti kemarin kami juga yang Kopdes, yang BUMDes itu yang ya dipampangkan. Silahkan untuk menyampaikan setelah katalah ada seleksi kemudian untuk menyampaikan istilahnya visi dan misinya itu biar nanti cetro gitu loh. Ya, nanti sampai teknisnya ya tadi memang perlu katalah tadi. Dan memang saya sepakat ya, modal memang tidak segalanya. Tapi kebijakan pemerintah pusat itu sangat vital. Buktinya ketika belum ada Kemen nomor 3, BUMDes itu ya ya tadi istilahnya hanya belas kasihan, mohon maaf ya, hanya belas kasihan dari pemerintah desa dengan penyertaan modalnya. Sekarang minimal 20%. Tinggal saya tantang pengurus BUMDesnya, bisa enggak? Visioner enggak? Ketahanan pangan juga peluang luar biasa. Kalau mau jejaring, oh banyak. Sekarang gitu. Menurut saya memang ya kemarin itu juga ada revitalisasi dan lain-lain. Memang tidak bisa masif. Ini juga tantangan TPP ini. Ini tantangan TPP, tantangan pemerintah desa. Ini bagaimana biar katalah dalam konteks SDM di BUMDes itu betul-betul tadi komitmen, integritas juga visioner tadi. Ini PR kita semuanya biar nanti tadi prospektus kemudian profesional itu bisa terwujud betul. Dan ini memang pekerjaan yang perlu ketelatenan, perlu perlu sering melakukan
apa sharing-sharing ya akhirnya apa? Akhirnya akan menjadikan betul-betul eh, BUMDes di prospektus kemudian akan menjadi eh, eh, profesional. Ini yang harapan kami. Karena apa? Karena eh, ini yang jelasnya di tataran langsung masyarakat tuh, tataran grassroots itu kan langsung masyarakat itu kan SDM, sumber daya alamnya, potensinya, itu kan lebih konkret ketika di tingkat langsung itu lebih konkret. Itu catatan kami. Monggo kepada yang lain, silahkan yang saat ini sudah bergabung, ada unek-unek, ada opini, ada pemahaman, pandangan. Kami persilakan untuk raise hand. Monggo, kawan-kawan. Ini eh, justru penyanyian yang di seluruh wilayah Saya yang menanggapi dampingi. Mas Kolil ya. Ah, Ya, monggo. jadi saya izin menanggapi tadi yang disampaikan oleh BUMDes Berkah Pandawa. Satu ya memang semangat untuk kita bersama-sama untuk memajukan itu jadi penting. Tapi saya mungkin highlightnya kalau kalau di Berkah Pandawa kan lebih pada ayo bareng-bareng kita membangun koneksitas antar BUMDes dan seterusnya untuk lebih kita apa lebih kita meningkatkan diri untuk bisa lebih maju. Dan rumah BUMDes itu memang kita dedikasikan untuk itu. Tinggal bagaimana kawan-kawan melihat ini sebagai manfaat atau sebagai ruang apa enggak. Contoh yang sederhana yang kita sampaikan, tiap hari Sabtu kita akan ada forum Laris Forum umpamanya. Kemarin kita sudah ada peluang bisnis yang kita undang untuk hadir. Besok juga apa besok hari Sabtu kita juga ada yang dari bisnis logistik yang kita kita ingin tunjukkan ke teman-teman ini loh ruang-ruang bisnis yang mungkin bisa terbangun. Satu lagi tambahan untuk apa untuk Pandawa, saya kemarin habis komunikasi dengan Satgas Perumahan, Satgas untuk pembangunan rumah. Ternyata kalau yang kita sempat lihat kan statement dari Menteri Koperasi bahwa Kopdes yang nanti akan menjadi mitra untuk pembangunan rumah layak huni dan seterusnya. Ketika saya komunikasi dengan Satgas, bahasanya Satgas itu regulasinya nggak itu, Mas. Regulasinya adalah BUMDes atau UMKM. Nah, yang jadi pertanyaan, BUMDesnya ngerti apa enggak kan itu? BUMDesnya tahu apa enggak bahwa ada ruang peluang untuk BUMDes itu menjadi supplier atau menjadi kontraktor dari pembangunan perumahan yang kalau di desa kan ada 1 juta. Nah, karena totalnya 3 juta, satu desa, satu kawasan Tahu. pesisir itu 1 juta, desa itu 1 juta, kemudian perkotaan 1 juta. 1 juta rumah, Mas, yang akan dibangun yang akan ditingkatkan bedah rumahnya yang di desa itu punya peluang BUMDes dan itu regulasinya ada. Ini kan tinggal bagaimana kita nanti saya sudah sampaikan ke Satgas, bisa nggak kita minta waktu untuk menyampaikan itu. Bang Fahri Hamzah juga sudah saya komunikasi Wakil Menteri Perumahan, kemudian Ketua Satgasnya Bang Minang juga sudah saya komunikasikan dan mereka akan mengatur waktu untuk bisa ngobrol sama kita. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk memberikan ruang-ruang itu. Nah, yang kemudian sekarang ya Mas Kolil. Ini menurut saya ini jadi tantangan Mas Kolil. Mas Kolil ini kan sekretaris desa. Ibarat kata kalau di pemerintah pusat, sekretaris desa itu sekretaris negara. Kan gitu Mas. Artinya kalau kemudian kita mencoba memahami tentang BUMDes, maka yang kemudian tadi disampaikan Mas Kolil, nggak ada Pak di seleksi dan seterusnya. Pertanyaannya, apa memang secara aturan nggak boleh ada seleksi? Kan boleh, iya kan, Mas Kolil? Saya tanya, apakah memang secara aturan nggak boleh ada seleksi? Kan boleh. Hal-hal yang tidak dilarang itu artinya boleh dilakukan. Satu, secara aturan, BUMDes itu saham terbesarnya adalah desa.
secara aturan 51% mamanya. Berarti kan yang 49% bisa pihak lain. Secara aturan itu terbuka. Kalau tadi Mas Kolil menyampaikan, lah pengurus BUMDes itu nggak boleh mendapatkan dana dari penyertaan, artinya tidak boleh dapat gaji dan seterusnya. Lah kalau dia punya saham yang 49%, itu kan dia sebagai pemilik, Mas. Artinya ruang itu ada. Tidak pun kamu bergaji, tapi kamu jadi pemilik 40% umpamanya. Itu memang disiapkan untuk kemudian siapa yang siap untuk kemudian menawarkan bisnis untuk BUMDes, maka kemudian dia punya kesempatan saham 40%-nya saya kira duit-duit, maka kemudian ada komitmen apa bahwa saham. Nge-lag. Itu Mas. Halo, Pak Dik, nge-lag ya? Oke, Iya, Pak Dik, ya, ya mungkin oke, ya. ya, Ah, ya, sambil monggo, menunggu monggo, Pak Dek. oke, Oke, ya, gini, oke, benar memang bahasa hukum itu kalau tidak dilarang boleh dilakukan. Nah, ini kan bahasa hukum yang memang umum ya. Tapi tadi sudah seperti yang Ade Panudi singgung, kebijakan pemerintah pusat itu memang sangat berpengaruh, gitu loh. Kadang desa itu kalau tidak diperintah ya tidak melakukan, gitu loh. Bukan perkara dilarang, kan itu. Oke, Ya, sorry, nah, sorry, ya, Pak apa Go, Pak Dik, aja, tadi nge-lag tuh. tadi putus, sorry. Jadi gini Mas, kalau kemudian bicara bahwa apa tadi saya sampai di ini ya, apa yang tidak dilarang itu artinya diperbolehkan. Nah, bahwa kemudian desa itu kalau nggak ada perintah, ya dia tidak akan melakukan itu. Lah, nggak ada larangan kok kamu nggak mau melakukan? Kan pertanyaannya kan gitu. Nah, orang nggak ada perintahnya, nggak mungkin dilakukan, Pak D. Ya oke. Tapi kalau kemudian nggak ada larangan, ngapain kamu nggak berani melakukan? Ini kan jadi apa? Menurut saya ya jadi catatan yang kemudian menarik untuk dikembangkan lebih lanjut. Artinya ini menjadi bagian yang perlu kita cermati bahwa ada proses nih, taruh kata ada proses untuk manajemen, ada proses untuk manajemen orang-orang yang nanti akan jadi pengurus BUMDes kayak apa? Ya sebagai sekretaris negara, ya kan? Mas Mas Kolil tahu aturan-aturannya bisa seperti apa. Ya tinggal disampaikan aja ini dalam rangka pembenahan BUMDes dan seterusnya, maka kemudian kita apa calling paper atau mengundang anak-anak muda yang siap untuk jadi pengelola BUMDes dengan cara mengajukan proposal bisnis. Kemudian dari proposal bisnis itu mereka dilakukan seleksi dan kemudian diberikan ruang untuk presentasi. Mas, saya yakin tidak ada kepala desa yang tidak ingin BUMDesnya berjalan dengan baik. Tidak ada masyarakat desa yang kemudian tidak mempercayakan kepada orang yang memang punya kemampuan mempresentasikan rencana dan kemudian siap berkomitmen. Taruh kata gini, oke, presentasinya ini oke, kita sepakat bahwa pengurus BUMDes itu kan bisa sewaktu-waktu diberhentikan, Mas. Benar nggak? Dalam musyawarah desa, ketika sepakat penggantian pengurus, itu salah satunya adalah ya udah target sebagai pengurus BUMDes, kamu sudah presentasi dan kamu sudah menyampaikan target bahwa dalam 1 tahun kami akan seperti ini. Ketika kemudian disepakati akan dilakukan evaluasi rapat tiap 3 bulanan, namanya triwulan dilakukan evaluasi. Ya di situ kesempatan untuk teman-teman memberikan input, memberikan saran masukan, dan kalau kemudian ternyata targetnya tidak bisa terpenuhi, ya tinggal musyawarah desa memutuskan perubahan
Ojo terus alasannya, lah kalau perubahan nanti ngurus lagi ahunya dan seterusnya repot Pak De. Ya, ya jangan itu juga yang kemudian dijadikan alasan bahwa secara administratif itu merepotkan, kemudian kita lebih menikmati dengan keterjebakan kita di dalam aturan-aturan administratif. Itu bayangan saya kayak gitu, Mas Kolil. Jadi ada ruang investasi yang bisa melibatkan pihak lain, itu kan bisa dari masyarakat desa, bisa dari koperasi warga, bisa juga dari pihak luar. Karena kita kemarin sempat kita dalam satu forum ya, Mas Panudi waktu itu ngundang BUMDes yang dia bekerja sama dengan apa PT Mitra BUMDes Nusantara. Kemudian BUMDes menyertakan berapa, bikin PT baru. PT itu sahamnya ada dari BUMDes, ada dari PT yang bersangkutan. Nah ini kan sebenarnya celah-celah itu yang kemudian kita coba cermati bahwa ketika kita masuk ke situ, itu kita tidak melanggar aturan, tetapi ketika kita masuk ke situ, memang akan lebih meningkatkan profesionalitas dari teman-teman pengelola BUMDes atau BUMDesnya jadi lebih maju. Ya seperti yang coba kita pahami tentang bagaimana BUMDes juga mengambil peran pelayanan. Ya, ya sama seperti yang 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 coba kita lihat ketika oke, sekarang ada iuran sampah nih. Kemudian desa sekarang yang mengelola. Sampaikan data bahwa iuran sampah gini 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 gini, masalahnya seperti ini. Ayo ditawarkan siapa yang siap untuk mengembangkan BUMDes, divisinya adalah pengelolaan sampah. Bagian-bagian itu, bagian-bagian yang menurut saya sangat punya potensi untuk dikembangkan. Bagaimana tentang pengelolaan air, apa air bersih umpamanya, bagaimana penyediaan untuk air minum. Sekarang ada apa, itu bagian-bagian yang bisa masuk dalam konteks, oh ini penanganan stunting nih harus tersedia air bersih atau air siap minum. Nah, bagaimana kemudian investasi bisa dilakukan dengan mesin pengolahan air dan seterusnya. Oh, investasinya berapa? Ayo siapa yang siap? Atau kalau enggak, yang punya mesin itu diundang. Bisa enggak? Apa ini unit unit tersendiri tapi mesinnya aku nggak bayar, tapi apa dari desa atau dari BUMDes menjamin bahwa akan ada konsumen, ada potensi pasar yang kemudian ditawarkan kepada pihak investor. Nah, inilah yang saya maksudkan ketika kita bicara tentang prospektus. Orang tertarik dengan Kolil bisa jadi bukan karena Kolil sudah berbisnis, tetapi orang tertarik dengan Kolil karena tahu Kolil itu temennya banyak. Teman-teman Kolil itu target market saya. Maka aku perlu pendekatan ke Kolil untuk kemudian, yuk Mas, kita kerja bareng. Sampai sing bagian ngomong lah karo konco-konco ben apa menggunakan aplikasi contohnya nih, menggunakan aplikasi ini dan seterusnya. Sampai yang meyakinkan begitu ada yang pakai sama dapat fee. Itu kan lebih pada ketika bicara BUMDes kita nggak ngomong fee, tetapi bicara BUMDes lebih pada BUMDes bisa memetakan potensi yang dia miliki dan kemudian mengajak para pihak untuk masuk. Kira-kira kayak gitu, Mbak, apa respon saya. Ini saya tergelitik dengan sekretaris negara yang kemudian masih ada kekhawatiran, loh di musyawarah itu kalau sudah apa Mbah Lurah yang ngomong, yang lain nggak berani. Nah ini bagian dari fungsi kita relawan desa untuk memberikan penguatan bahwa masyarakat harus cerdas, masyarakat harus punya keberanian untuk kemudian memperjuangkan hak-haknya atau menggunakan haknya. Kan hak masyarakat untuk tahu, ya kasih ruang untuk mereka sekedar untuk tahu dan mereka bisa berpartisipasi. Mungkin itu Mas Panudi, Mas Kolil, Ya, respon saya dari statementnya Mas Kolil tadi. Ya. Oke, ini Mas Irwan Tawakal ini walaupun ini singkat aja Mas Irwan Tawakal karena ini sudah hampir jam 7.30. Monggo Mas, nggak jadi ini. Oke, ya. Yang jelas terkait dengan eh, halo, Ya, Assalamualaikum monggo warahmatullahi wabarakatuh. singkat padat Mas, monggo. Ya, terima kasih Pak Mupamudi.
ada hal yang menarik di Bantaeng ini, Pak Pemudi. Ada seorang direktur BUMDes pada saat dia menjalankan BUMDes itu eh, bertahun-tahun dia jalankan itu mengalami kegagalan. Sehingga dengan kegagalan itu dia berhenti menjadi ketua direktur BUMDes dan mendirikan usaha mandiri. Saat dia menjalankan usaha mandiri, usahanya itu berkembang pesat. Ini kan saya tidak tahu apa namanya ini, apa kira-kira penyebabnya ini sehingga saat dia menjalankan BUMDes, kenapa usahanya tidak berkembang, sedangkan dia saat dia melakukan mandiri itu usahanya sangat berkembang. Ternyata selidik memang pada saat dia menjadi BUMDes, memang intervensi terhadap terhadap kegiatan BUMDes itu memang sangat besar oleh pemerintah desa. Seperti itu. Itu menjadi salah satu juga persoalan polemik di BUMDes. Kemudian juga yang kedua, kepercayaan terhadap BUMDes itu yang masih kurang. Karena jejaring BUMDes ini kan masih kurang lah. Kalau dia melakukan mandiri itu kan sangat luas anunya, koneksi jaringannya atau jaringan usahanya. Mungkin seperti itu saja dari kami dari Bantaeng, Pak Pemudi. Ya, singkat dan padat. Oke, ya, ya, terima kasih. Ya, saya kira eh, tadi itu kan persoalan-persoalan yang muncul, kemudian tawaran-tawaran biar BUMDes itu profektus juga profesional tadi. Saya kira permasalahan sudah ada. Kemudian solusi-solusinya kan ketika ini belum ada ya kita mencari solusinya di mana salah satunya di rumah BUMDes bersama, kemudian di ngobrol desa. Saya kira ini eh, media kita untuk melakukan solusi. Ya, kami beri kesempatan untuk closing statement Pak Abu Kholil, kemudian Cak Itong, dan yang terakhir Pak Di Suryo Koco. Monggo Mas Abu Kholil. Terima kasih. Satu, semangat bahwa harus dipunyai oleh siapa saja bahwa yang di desa, bahwa ini BUMDes memang harus maju untuk kesejahteraan bersama. Baik kepala desa, pengurus, masyarakat, semua harus bersinergi bahwa satu kata ya memang BUMDes harus maju. Dengan jalan apa ya kerja bersama mewujudkan cita-cita bahwa memang BUMDes harus maju untuk kesejahteraan masyarakat desa itu aja. Jadi tidak ada ego-ego masing-masing, kepala desa tidak mempengaruhi ini dan itu. Tantangan tadi memang dari Pak D. Koco tadi bahwa yang tidak boleh, yang tidak dilarang ya lakukan saja. Ya ini yang saat ini mungkin belum jadi mindset di banyak pemegang kebijakan desa, dari kepala desa. Belum banyak yang memegang prinsip ini. Kalau yang tidak dilarang ya lakukan saja demi kebaikan bersama. Nah, mungkin ini motivasi ini yang akan berpengaruh ketika nanti itu dipegang oleh pemegang-pemegang kebijakan. Itu semangat. Ya. Monggo Cak Itong. Mas Panuti, Ya. pada akhir pertemuan pagi hari ini, prospektus itu kan melengkapi dari sekian upaya begitu ya. Prospektus melengkapi dari sekian upaya BUMDes yang sedang mengembangkan usahanya dan tentu saja persoalan-persoalan apakah kemudian prospektus itu menjadi media komunikasi karena di dalamnya ada penawaran itu yang perlu kemudian eh, ditindaklanjuti ya. Syukur-syukur pada episode yang akan datang ada topik bagaimana cara membuat prospektus gitu ya. Nah, karena prospektus ini menjadi bagian penting ini. Kalau perusahaan itu kan proses penawarannya kan salah satunya dalam rangka membangun kepercayaan, membangun kerjasama dalam rangka pengembangan usahanya itu melalui prospektus dan prospektus ini menjadi alat yang bisa kemudian oleh publik dibaca, diakses sebagai salah satu
upaya juga bagi BUMDes untuk melakukan transparansi. Nah, disitulah kemudian kepercayaan publik itu akan meningkat. Jadi prospektus menurut saya menjadi bagian penting dari upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMDes. Ketika kepercayaan publik terhadap BUMDes itu kemudian muncul, maka upaya untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak pun akan bisa kemudian dilakukan. Itu dulu mungkin Mas Panti yang bisa saya sampaikan pada akhir perjumpaan kita di pagi hari ini. Terima kasih. Salam Desaisme. Ya, terima kasih. Monggo, Pak Dikoco. Oke, terima kasih Mas Panudi dan kawan-kawan. Menurut saya menjadi bagian pentingnya adalah semangat kita untuk mencintai desa jangan pernah pudar. Dan yang kemudian bicara tentang Badan Usaha Milik Desa, Undang-Undang Desa sudah jelas mengamanatkan tentang desa bisa membentuk Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa bersama. Jadikan itu satu satu catatan bahwa membentuk BUMDes atau kemudian memanfaatkan atau menjadikan BUMDes sebagai sumber untuk pendapatan asli desa dan menjadi sumber untuk kemudian bisa efisiensi desa dan seterusnya, ini menjadi sangat penting. Dan tadi saya sampaikan teman-teman di penyusun undang-undang desa dan penyusun regulasi itu sebenarnya sudah sangat visioner ketika memberikan ruang bahwa BUMDes itu bisa ada penyertaan dari masyarakat dengan yang penting adalah saham terbesarnya ada di BUMDes. Itu artinya ada visi yang sangat luar biasa yang kemudian berharap bahwa BUMDes ini bisa apa? Bisa lari kencang nih dengan potensi desa yang dimiliki. Kira-kira seperti itu. Dan apa? Di akhir perjumpaan ini kembali lagi saya mengajak silakan kawan-kawan yang peduli dengan BUMDes, yang tertarik dengan BUMDes, bergabung di rumahbumdes.id. Silakan mengisikan informasi data di sana sehingga kemudian ini bisa menjadi portofolio. Kembali lagi saya sampaikan. Bagaimana ketika Kode Indonesia menyampaikan bahwa ini BUMDes ini punya potensi bla 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 dan seterusnya. Ketika kemudian kandidat mitra ini mengatakan, Mas, berapa banyak sih BUMDes ya? Berapa banyak sih yang bisa diakses dan seterusnya. Setidaknya ketika kemudian data di rumah BUMDes ini cukup informatif, data-data teman-teman ada di sana, maka kita bisa dengan bangga mengatakan ini loh, sekian yang sudah terregistrasi. Kita belajar dari Gojek umpamanya. Gojek dulu diawali dengan berapa orang yang kemudian jadi driver. Kemudian ketika dia mempunyai data sekian juta pengguna, sekian juta driver, itu kemudian nilai dari Gojek atau nilai dari ekosistem ini kemudian meningkat luar biasa. Hampir setiap perusahaan jadi pengen bekerja sama kan kira-kira seperti itu. Nah, kita berharap bahwa bersatunya kita di rumah BUMDes itu kemudian membuat perusahaan-perusahaan jadi pengen kerja bareng nih sama kita. Kemudian perusahaan-perusahaan jadi pengen untuk diberikan waktu presentasi di di ruangan yang kita punya yaitu Laris Forum umpamanya. Jadi dia berpikir bahwa saya harus ada presentasi bisnis di situ karena setidaknya akan ada sekian ribu potensi kandidat mitra yang kita bisa rekrut. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Mas Panudi dan untuk apa-apa yang mungkin ini saya nggak tahu dan seterusnya. Satu lagi yang mungkin kalau tadi saya sampaikan apa yang tidak dilarang ya kerjakan aja. Ada satu lagi yang ini pesan almarhum bapak saya dulu. Apa yang bisa dilihat, artinya apa yang kelihatan, itu kita pasti bisa kerjakan. Orang yang tidak kelihatan aja kita bisa kerjakan gitu kan.
Artinya yang tidak kelihatan nih hubungan kita dengan Tuhan dan seterusnya. Itu kan hal yang tidak kelihatan hubungannya. Mau orang bersedekah kemudian akan mendapatkan kemudahan itu barang yang nggak kelihatan. Itu aja kita bisa kerjakan untuk bersedekah supaya ruang-ruang apa rezeki kita semakin terbuka kan gitu. Jadi saya pikir kalau apa yang terlihat itu pasti kita bisa kerjakan dan ruang apa rumah BUMDes sudah memberikan tempat untuk kemudian kita lebih bisa melakukan hal-hal yang mungkin kita belum punya ilmunya. Kira-kira seperti itu. Salam bahagia untuk kawan-kawan semua. Salam sehat untuk keluarga. Salam Desaisme. Ya, terima kasih Pak Dikoco, eh, Cak Itong, Mas Abu Kolil dan kawan-kawan semuanya yang telah bergabung. Ya, eh, harapan kita bahwa untuk membangun jejaring secara nasional itu sudah ada web rumah BUMDes. Mari kita bersinergis di sana, kita bersharing di sana, kita sebarkan ke seluruh stakeholder. Kemudian harapan kami eh, kita bisa eh, saling memperkuat gitu loh di situ. Kemudian juga harapan kami, Pak Dikoto tadi sudah disinggung, memang kalau ada peluang jadi penyedia atau katakanlah pelaksana atau kontraktor kaitannya dengan pembangunan rumah tadi, harapan kami apa itu satgasnya atau eh, Pak Pak Fahri Hamzahnya yang eh, apa itu tampil karena pernah juga tampil di pagi itu saya kira juga meyakinkan kita sebenarnya BUMDes itu mempunyai peluang untuk menggarap itu. Saya kira itu berjumpa kembali di episode berikutnya dan kita akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desaisme.